Saya akan bagikan firman, judulnya adalah Jalan Iman. Dari firman kepada kemuliaan gitu. Nah, hari ini dalam seri yang masih diberikan oleh Ibu Gembala, yaitu kita akan terus belajar tentang iman. Nah, buat saya, waktu saya disuruh share tentang firman, ini materi yang buat saya ini paling sulit. Meskipun ini materi yang sangat umum dibagikan, tapi buat saya yang namanya iman itu adalah materi yang paling sulit. Kenapa? Dari sejak awal tahun, saya ini berdoa untuk iman itu, saudara ya. Saya berdoa, Tuhan ajari aku toh Tuhan soal iman. Orang lain itu bisa ngomong apapun tentang iman, tapi buat saya ini materi yang super sulit. Ajari aku Tuhan, kalau Tuhan gak ngajari aku gak bisa. Nah, apa yang saya mau share hari ini kepada saudara itu bukan berarti saya itu udah sempurna ada di dalamnya. Tapi saya berharap begini, yuk kita sama-sama, kita akan belajar, kita akan membangun diri kita sendiri. Dan saya berharap sementara firman ini dibagi, masing-masing orang akan mendapatkan sesuatu yang beda-beda. Nah, saudara tangkap apa yang Tuhan berikan buat setiap saudara. Nah, kalau hari ini saudara, mungkin kita ini sedang dalam kehidupan kita ini sedang baik-baik saja, maka saudara saya mau berkata bahwa saudara adalah orang yang paling beruntung mungkin ya. Karena kalau kehidupan saudara hari ini sedang rumah saudara adem, kerjaannya lancar, dompetnya isinya tebal ya, atau saudara anak-anak atau keluarga kita semuanya baik-baik saja. Saudara ini termasuk orang-orang yang paling beruntung gitu ya. Selamat ya saudara ya, pertahankan, itu adalah sebuah pencapaian, jangan dirusak. Tapi mungkin buat beberapa orang dari kita, hari ini tidak datang dengan kondisi yang baik-baik. Mungkin hari ini kita sedang dalam kondisi ada banjir atau ada masalah, saudara ya. Nah, tapi saya punya kabar baik, kalau hari ini kita datang dalam kondisi yang seperti itu bukan hukuman. Dan itu tidak selamanya. Saudara ya, apa yang hari ini kita merasa itu tidak enak, itu tidak untuk selamanya. Nah, sebelum saya mau lanjut apa yang saya mau share, saya mau tanya dulu seperti biasa saya selalu memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang di sini pernah saudara belanja online? Saudara yang pernah belanja online angkat tangan? Turun. Siapa yang belum pernah belanja online? Angkat tangan. Loh, ada ya saudara ya. Wah, selamat ya Bapak, Ibu, saudara adalah manusia yang langka di zaman ini. Jadi saudara tahu gak, kalau diantara buah apa yang paling mahal? Buah yang enggak musim. Nah saudara, ini musim belanja online, ada beberapa teman kita enggak pernah. Nah, ini yang paling mahal ini saudara ya, perlu kita lestarikan. Dibanding dengan 3, 4 orang, 5 orang yang tadi angkat tangan enggak pernah belanja online. Saya tanya sama saudara yang lain yang pernah belanja online. Siapa yang pernah belanja online yang diharapkan dan yang datang barangnya beda? Ayo angkat tangan, jujur saudara. Ya Bu Gembala gini, oh ini bagus, tak beli notan, udah tak pesenin. Begitu datang bajunya, teng, Ibu Gembala, atek gini ya gitu ya saudara ya. Saya juga sering saudara ya, yang dibeli apa, yang diharapkan apa, main bayar aja. Pokoknya langsung ditransfer aja, langsung masukin password masuk aja. Begitu datang, loh kok modelnya kayak gini saudara ya. Ada yang bajunya kecingkrangan, ada yang bajunya kayak gini, kayak gitu. Atau barangnya, Pak Lukas ngomong gini, aku dapat jam tangan bagus, murah, smartwatch apa gitu saudara. Sebutan mereknya apa sih. Tapi murah itu di sale, katanya itu soalnya itu barang itu bonus dikasih hadiah lalu dia jual ulang. Jadi saya beli murah dia bilang gitu. Begitu datang ngek dia bilang ya jelas murah orang palsu saya bilang gitu. Ngapain juga ya. Nah saudara buat belanja online yang kita nggak pegang barangnya, yang kita nggak tahu barangnya itu kayak apa, kita berani main transfer. Kita kasih orang itu uang kita. Tapi yang aneh, buat Tuhan yang selalu setia kepada kita, buat Tuhan yang selalu tidak pernah ingkar janji,
kita seringkali tidak percaya. Betul apa betul? Padahal itu penjual online gak bisa dipercaya, saudara transfer. Tapi Tuhan yang saudara percaya, seringkali kita malah gak taruh percaya kita kepada dia. Kewalik. Nah, hari ini kita akan belajar, saya mau share beberapa hal tentang iman. Iman itu kayak apa sih gitu ya. Iman itu seperti apa? Hari ini saya punya kotak-kotak gitu. Saya kalau membayangkan iman itu seperti apa di dalam kehidupan kita orang Kristen. Itu hal yang paling sulit karena iman itu gak ada bentuknya. Kalau andai iman itu ada bentuknya, ada deskripsinya, ada kenyataannya, itu gampang. Tapi iman itu seringkali sangat abstrak, sangat gak berbentuk. Saking aja saya bawa kotak. Jadi seolah-olah saya pegang iman. Tapi kalau di dalam hidup kita, gimana caranya kita mau pegang iman ini? Jadi saya rasa banyak orang karena iman ini tidak kepegang, iman itu nggak kelihatan, iman itu nggak nyata di dalam hidup kita. Akhirnya banyak orang iman itu tidak dipelihara, dianggap tidak penting. Ada yang imannya dibuat ganti-ganti, ada yang imannya itu boleh ditukar dengan jabatan, ditukar dengan uang, ditukar dengan ini. Anak muda dan papa mama yang sedang cari jodoh, ditukar dengan jodoh. Saudara ya, akhirnya imannya semakin runtuh, imannya makin gak karu-karuan. Nah padahal firman Tuhan berkata, iman ini yang pertama saya mau share adalah iman itu sebetulnya adalah penentu kita. Saya ulang, iman adalah penentu. Mari kita buka Roma 1 ayat ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di situ dikatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. Ternyata iman kita inilah yang akan menentukan kita hidup seperti apa. Kita hidup atau kita mati ditentukan dari iman kita. Kita hidup dan model hidupnya seperti apa ditentukan dari iman kita. Karena firman Tuhan bilang gini, orang benar hidupnya oleh iman. Orang benar hidupnya ditentukannya oleh imannya itu. Nah, iman ternyata bukan perasaan. Iman itu penentu dalam hidup kita. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama, ini yang wajib dibaca tiap kali kita share soal iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Ibrani 11. Maaf ya saudara ya, salah pencet saya. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagi saya deskripsi ini sangat sulit. Saya baca ayat ini untuk mendeskripsikan ayat ini di otak saya tuh enggak tahu berapa ratus kali saudara ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pakai bahasa saya, hasil definisi saya saudara ya. Maka kira-kira gini. Kalau ada yang namanya pengharapan, saudara ya, saya permisi, saya akan turunkan ini. Kalau ini ada yang namanya kotak, ini namanya pengharapan. Pengharapan ini cuma bisa ditaruh di atas sebuah dasar. Ibrani 11 berkata bahwa dasar yang kita harapkan atau dasar harapan kita, bisa di-shoot-nya ke sini Pak. Yang dekat ke sini, gitu Pak caranya, shoot-nya ke sini. Dasar dari pengharapan kita atau dasar dari impian kita, sesuatu yang belum kita lihat,
Ini kelihatan gak sih tulisannya saudara? Pengharapan atau impian kita ini cuma bisa ditaruh di atas sebuah dasar. Dan ini dasarnya saudara. Dasarnya adalah iman. Berarti kalau ditaruh kira-kira jadinya begini. Ini ditaruh iman di bawahnya dan ini ditaruh di atasnya. Gini kira-kira. Ini namanya pengharapan, ditaruhnya di atas iman. Artinya gini, iman itu adalah fondasi. Tapi juga dibilang di situ, bukti dari segala yang belum kita lihat. Kata-kata bukti itu dari kata-kata substance atau bahan dasar. Kalau saudara mau bikin spiku, maka bahan dasarnya enggak bisa enggak. Telur, tepung, apa segala macam itu saudara ya. Nah ini bahan dasar dari impian dan bahan dasar dari pengharapan saudara namanya adalah iman. Dasarnya juga adalah namanya iman. Nah saudara, yang pertama tadi kita lihat iman ini adalah penentu. Menentukan pengharapan kita ini nanti jadi, enggak jadi, seberapa besar ditentukan dari iman kita. Nah masalahnya adalah imannya sendiri ini sekarang saudara ya. Yang masalah adalah imannya ini. Nah iman ini sendiri, dari mana adanya iman ini? Firman Tuhan berkata bahwa iman ini berasal dari mendengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka di dalam Roma saudara. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulang. Iman timbulnya dari mana? Pendengaran dan pendengaran dari mana? Firman. Bisa enggak pendengaran dari afirmasi positif? Tidak bisa. Yang bisa membuat iman ini ada haruslah berasal dari yang namanya firman Kristus. Nah kata-kata firman Kristus di situ berasal dari kata-kata rematos Kristou. Artinya rematos dari kata-kata rematos itu keluar kata-kata rema. Artinya firman yang diwahyukan. Nah, saya bawa lagi saudara ya. Kotaknya banyak nih hari ini saudara. Nah sekarang saya bawa kotak yang ketiga. Namanya rema. Firman yang diwahyukan. Rematos Kristou artinya firman yang diwahyukan oleh Kristus itu. Nah rema sendiri ini apa sih maksudnya? Rema itu adalah firman yang kalau misalnya saudara ya kita waktu bareng-bareng dengerin firman. Firman yang dibagiin sama kan, semua orang dengernya sama harusnya. Tapi yang didapat di dalam setiap hati itu bisa beda. Nah itu namanya rema. Ketika saudara di dalam firman gini, tiba-tiba ada sesuatu, mungkin satu kata, mungkin satu hal, mungkin satu kalimat, atau sesuatu yang itu menyentuh hati saudara. Dan saudara merasa bahwa kayak saudara, nah klik gitu ya saudara ya. Itu namanya rema. Nah saya mau lanjutin lagi. Berarti rema ini merupakan fondasi dari iman. Baru di atasnya ada yang namanya pengharapan. Ini rema. Ini ya saudara ya. Jadi artinya ini ada yang namanya pengharapan, di bawahnya namanya iman, di bawahnya ada rema. Lah rema ini dapatnya dari mana? Rema itu bukan sekedar mendengar suara Tuhan dan berkata bahwa pokoknya aku yang penting aku kan mendengar suara Tuhan. Sehingga ada orang berkata begini, Bu saya mendapat suara Tuhan, saya diberi sama Tuhan itu belas kasihan. Di sana ada janda sama anaknya yang enggak bisa hidup, yang enggak bisa makan, yang enggak bisa apa-apa karena enggak punya pekerjaan. Jadi saya ini punya belas kasihan yang dari Tuhan dan Tuhan berkata kepada saya selamatkan janda itu. Jadi oleh karena itu saya menikahi janda itu. Lah wong sudah punya anak istri kok. Saudara ngerti maksud saya? Itu enggak mungkin. Itu tidak mungkin rema.
itu namanya ngaco, saudara ya. Itu namanya mata keranjang. Coba jandanya tua, jelek. Itu coba mau apa enggak, belas kasihan apa enggak, coba ya saudara ya. Mentang-mentang muda, cantik, nah, terus kita langsung belas kasihan gitu. Nah itu gak mungkin, kenapa? Karena rema itu ada dasarnya. Rema ini harus ada dasarnya. Dasarnya namanya logos, saudara ya. Nah ini saya kasih. Logos. Logos adalah firman yang tertulis. Saudara yang saudara baca Alkitab saudara itu namanya logos. Yang saudara baca satu buku besar itu namanya logos. Firman yang tertulis, berlaku dari masa ke masa, nggak pernah berubah. Bahkan saya pernah share di sini bahwa logos itu Tuhan jaga sedemikian rupa, ratusan ribuan tahun nggak berubah saudara, sampai hari ini. Otentik, original, tetap sama artinya saudara. Ditulis banyak orang, ditulis, diturunkan, tapi tetap sama. Ajaib itu Tuhan itu ya. Nah logos itu artinya firman yang kita punya, yang kita baca. Ketika kita baca logos, maka kita akan mendapat yang namanya rema. Waktu kita baca logos, kita akan nemuin, baca sampai kita menemukan rema. Di atasnya baru kita akan, hidup kita ini akan dibangun, iman kita akan dibangun maksud saya. Dan baru di atasnya ada pengharapan. Pengharapannya saya turunin dulu karena ketinggian, saudara ya. Nah, sekarang saya mau share sedikit. Kalau ternyata iman ini sekarang kalau sudah dijelasin gini, iman ini bukan lagi barang yang abstrak. Iman bukan lagi barang yang gak ada bentuk. Ternyata iman Kristen itu ada bentuknya. Iman Kristen itu ada bentuknya. Dari mana kalau mau bentuk iman? Gampang. Dari rema. Dari mana bisa dapat rema? Dari logos. Dari mana dapat logos? Dari dibaca Alkitabnya, saudara. Siapa di sini yang, gak usah angkat tangan dulu ya saudara. Saya takut saudara terintimidasi. Siapa yang di sini belum baca Alkitab hari ini? Gak usah angkat tangan, saya tahu saudara nanti terintimidasi. Siapa yang di sini juga gak usah angkat tangan, saya takut saudara sombong. Siapa yang di sini hari ini sudah baca Alkitab? Nah, saudara manusia langka saya rasa, perasaan saya loh saudara ya, ini perasaan saya tapi saudara. Tapi saya kasih tahu saudara, ketika firman itu dibaca, logos itu dibaca, maka saudara Roh Kudus akan kasih tahu kita sesuatu. Nah itu rema. Contoh saudara ya, pada waktu kita ini baca tentang mungkin kita ini sudah biasa baca. Tadi saya share sama seorang teman. Mungkin kita udah biasa baca tentang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku dan lain sebagainya saudara ya. Tapi hari itu waktu saudara baca tentang Mazmur 23 untuk kesekian kalinya, tiba-tiba ada satu kata yang menyentuh saudara, yaitu menyegarkan aku. Ia menyegarkan aku. Nah saudara tangkap itu namanya rema. Hari ini saya ketemu sama seorang anak muda, dia bilang gini, Bu Tanti saya ini punya problem bla 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 bla. Oke, kamu baca firmanmu enggak? Baca Alkitabmu enggak? Tak baca kok, Miss, dia bilang gitu. Baca, kalau kamu baca, kamu dapat firmannya apa? Dia bisa share sama saya. Ini anak enggak bisa berdoa loh, saudara. Kalau berdoa, piye berdoanya, aku tuntun lah. Tapi dia cuma nuruti itu yang namanya, pokoknya Alkitab itu dibaca. Saya tuh kalau tanya sama dia bisa selalu tahu, aneh Miss Alkitab ini. Buku yang lain, karena dia dari seberang saudara ya, buku yang lain itu enggak ada yang kayak gini. Tapi Alkitab ini kalau tak baca, tahu-tahu seringkali ada ayat itu yang tahu-tahu menyentuh hati saya. Nah itu namanya Tuhan bicara, itu namanya rema. Gimana dapatnya rema? Dari logos. Kalau logosnya nggak dibaca, bisa ada remanya? Nggak bisa saudara, nggak bisa. Ya kadang-kadang Tuhan itu bisa bicara sama kita karena kita kepepet. Tapi seringkali dan mayoritas Tuhan bicara lewat logos, lalu kita menerima rema itu. Nah saudara, kalau kita membangun
iman kita di atas fondasi kata-kata positif dari orang lain, maka saudara akan tersesat. Contoh apa? Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Kalau saudara cuman bisanya ngomong, ayo, ayo, kamu bisa, kamu bisa. Saudara nggak ada bedanya sama apa? Sama pelatih olahraga. Ayo, angkat lagi, Ci, kamu bisa, Ci. Kalau setiap kali saya bilang, ayo, kamu bisa, Ci. Itu ada tukang bully saya kalau di gym itu ya. Ayo, Ci, bisa, Ci, kamu bisa, Ci. Aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku gak kuat. Ya, saudara ya. Itu karena apa? Karena itu bukan makanan iman. Saudara ngadepi tagihan saudara dan saudara berkata gini, kamu bisa Tanti, kamu bisa Tanti, kamu bisa Tanti. Saudara bisa, ya gak bisa, gak ada uangnya. Betul gak saudara? Saudara bisa bilang gini, ayo mungkin kita bisa ngomong sama diri kita, ampuni, kamu bisa ngampuni, kamu bisa ngampuni. Ayo kamu tuh orang baik, kamu tuh orang baik, kamu tuh bisa ngampuni. Saudara bisa ngampuni? Tidak bisa, iman gak dari situ. Iman harus dari rema. Rema dari logos. Ibaratnya kalau kita ini jadi orang Kristen tapi kita ini tidak mau baca Alkitab. Seperti kita ini mau bikin rumah tapi kita tidak mau beli bahan bangunan. Kita ini kepengen impian kita ini terjadi tapi kita nggak mau beli semen, pasir, batu bata. Nggak mau pokoknya. Pokoknya aku nggak bisa. Bu, aku tuh nggak bisa baca Alkitab, Bu. Aku tuh nggak bisa, aku tuh nggak punya waktu. Tapi saudara ya, kalau sudah ngomong-ngomong cup sama teman-teman, lupa waktunya. Lu kok bisa lu? Baca Alkitab kalau saudara lihat, baca satu perikop tuh paling 10 menit. Tapi yang aneh, iblis itu juga tahu kalau Alkitab ini sangat berbahaya buat membahayakan iblis. Makanya lihat saudara, kalau saudara baca Alkitab, nanti gangguannya ada, benar enggak? Baru dibaca sebentar, WA-nya keluar, ceting. Apalagi baca Alkitabnya pakai handphone, nah gitu kan, ceting. Sikaraba. Wah kita aku gak akan tertarik ini. Pokoknya aku harus baca Alkitab. Terus ceting, keluar tulisannya gini, Mbak, aku mau order nih tapi aku butuh cepetan. Wah ini dia, Tuhan pasti mengerti lah ya. Tuhan pasti mengerti. Lah diklik situ, selesai sudah. 10 menit aja baca Alkitab, pasti godaannya banyak. Loh jangankan saudara, saya aja ya sama saudara. Kalau saya baca Alkitab, pagi gitu saudara ya. Terus saya tuh kalau pagi kan punya ritual, saya sering cerita di sini ya. Saya tuh punya ritual kalau pagi. Kalau pagi saya bangun, saya bikin kopi saya, terus saya taruh kopi saya dan saya taruh handphone saya dan saya mulai baca Alkitab saya gitu. Pak Lukas sama, ritualnya sama. Tapi yang entah kenapa ya, kadang ya saya yang jadi penggodanya, dia yang jadi penggodanya begitu. Tiap kali lagi baca Alkitab ya, pasti ada aja. Tadi uang belanjanya sudah apa belum? Tadi yang tak suruh belanjain itu apa? Itu sudah dibersihin apa belum? Saya sampai gini, ini bisa nggak tuh aku tak baca Alkitab dulu? Saya bilang gitu. Tapi seringkali juga sama saudara. Saya mendapati kalau dia lagi baca, enggak tahu kenapa. Kok rasanya gatel pengen nanya ya? Gitu saudara ya. Rasanya gatel pengen nanya apa aja. Itu sudah, Bu eling-eling, itu kemarin sudah jadi Bu kerjaan apa belum? Loh kenapa ya? Karena segitu penting. 10 menit saudara, penentu dari iman saudara. Dan menentukan janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara apa enggak. Saudara, kalau saudara bisa baca Alkitab lebih dari 10 menit, puji Tuhan, itu baik. Tapi setidaknya luangkan waktu baca logos. Ada orang berkata begini, Bu Tanti, aku enggak bisa kalau baca Alkitab, aku enggak mudeng. Saudara, kalau saudara enggak mudeng hari ini gampang. Saudara punya YouTube, saudara semua punya YouTube, betul? Di YouTube saudara itu banyak bacaan Alkitab. Misalnya Mazmur 23, saudara play aja. Saudara dengerin aja sama Alkitab saudara baca gini. Saudara enggak mudeng, suruh dia ulang lagi saudara. Saudara enggak kesel ngomong, dia masih ngulang saudara. Tapi yang sering kali digoda iblis itu bukan kemampuan kita. Tapi apa? Hati kita ini loh. Kesanggupan kita ini. Nah ada orang yang karena dia tidak mau baca Alkitab terlalu banyak tapi maunya mengisi di dalam dirinya itu adalah sampah demi sampah demi sampah. Apa itu sampahnya? Kalau sukanya kalau datang sama orang isinya gosip tok.
gosip ini, gosip itu, selalu nyampah, hidupnya selalu nyampah. Hati-hati saudara. Kalau kita terlalu banyak sampah hari ini ada bahaya yang mengancam mental kita. Kalau kita ini hidup dan kebanyakan sampah. Sampah itu bisa terjadi dari pembicaraan demi pembicaraan. Mungkin kalau ketemu sama teman isinya ngerasani koncone yang sana, ngerasani koncone yang sini, si ini gitu, si itu gitu. Percayalah saudara, kalau saudara kumpulan saudara sukanya ngerasani si A, si B, si C, suatu hari saudara enggak datang, percayalah. Siapa yang dirasani? Saudara sendiri. Saudara jawab sendiri. Kalau saudara, kumpulan saudara enggak puas dengan pemimpin, enggak puas dengan gembala, enggak puas dengan si A, si B, si C, semua yang namanya pemimpin gereja, pelayanan, semua enggak puas, pokoknya semua jelek. Hati-hati saudara, hati-hati saudara. Hal yang sama akan terjadi di bawah kita. Nah saudara, juga ada banyak orang yang banyak sampah dari mana? Dari medsos. Banyak waktu dia banyak scroll TikTok, Instagram, YouTube, udah selesai. Itu terus. Dan hari ini ada sebuah bahaya yang namanya brain rot. Saudara tahu brain rot? Brain rot adalah kerusakan otak. Itu istilahnya ya saudara ya. Bahasa bagusnya begini. Penurunan fungsi kognitif atau mental karena konsumsi berlebihan konten digital. Artinya gini, bahasa saya sederhananya mendadak idiot gitu aja saudara ya. Mendadak idiot kebanyakan sosmed. Nah gitu. Saudara, nah kira-kira brain rot ini kira-kira bisa menyebabkan apa? Ini sangat mengancam kesehatan mental kita. Yang pertama brain rot ini bisa membuat kita ini turun daya ingat, lupaan, saudara ya. Terus hilang fokus, gak bisa konsentrasi, makanya kalau disuruh baca firman makin gak konsentrasi. Tapi kalau disuruh yang sampah-sampah bisa konsentrasi, gak bisa nganalisis, gak bisa berpikir kompleks, gak bisa berpikir kritis. Isannya cuma yang ya sederhana tok. Dan ini yang paling ngeri adalah tergantung sama validasi sosial. Artinya gini, kalau dipuji tergantung pada pujian orang lain. Dia hanya orang yang senang dipuji tok. Tapi begitu dapat kritik, wah langsung down dia, langsung turun dia, langsung emosi, langsung gak terima. Brain rot. Otaknya rusak. Hati-hati kalau ini ada pada kita, hati-hati. Kemungkinan besar karena otak kita kebanyakan sampah. Nah, tapi iman kita waktu kita ini baca firman, ada hal yang ajaib saudara. Membaca Alkitab setiap hari itu punya banyak manfaat. Mengurangi stres, kesehatan mental, tubuh kita, komunitas kita akan lebih sehat, gaya hidup kita lebih sehat. Nah saya mau share sesuatu yaitu sebuah studi tentang membaca Alkitab 4 kali atau lebih per minggu. Dampak yang diberikan. Ini sudah baca sendiri. Kelihatan gak sih? Kelihatan sudah ya. Yang pertama, kalau 4 kali seminggu atau lebih saudara baca Alkitab, tidak berlaku untuk yang kurang dari 4 kali. Jadi kalau saudara 3 kali, tidak berlaku. Tapi kalau 4 kali seminggu, nah ini data ini berlaku. Menurunkan rasa kesepian 30%. Saudara yang suka rasa kesepian, saudara yang masih jomblo dan merasa kesepian, saudara yang ada di rumah, saudara yang sudah tua dan merasa kesepian, baca Alkitab. Kesepian saudara hilang 30%. Mengurangi masalah kemarahan, nah ini cocok buat yang ngamuan, 32%. Baca Alkitab 4 kali seminggu. Mengurangi kepahitan dalam hubungan. Ngambekan, saudara sewotan sama suami sama istri dikurangi 40%. Pah, kita memang perlu baca Alkitab, Pah. Terus sidik-sidik ngamuk, Pah. Gitu. Saudara ya, kecenderungan alkohol turun 57%. Seksual di luar pernikahan turun 68%. Stagnasi spiritual turun 60%. Nah ini, konsumsi pornografi. Banyak bapak-bapak menyalahkan temannya si anak untuk memberikan pengaruh yang buruk. Tapi saya kasih tahu, banyak bapak-bapak kalau mau dilihat handphonenya, seringkali tidak berani. Kenapa? Karena ada banyak konten kotor di situ. Saya dapati di sekolah, anak-anak yang aneh-aneh itu, tidak lain dan tidak buka. Mereka buka handphone orang tuanya. Dan ketika mereka buka handphone orang tuanya,
mereka dapati hal-hal itu dan mereka belajar dari situ. Waktu didudukin di ruang saya, saudara, kenapa kamu kok gitu? Dari mana kamu belajar? Dari handphone, Miss. Loh, kamu kok main handphone yang kayak gitu? Emang handphonemu enggak dikunci? Aku pakai handphone papaku, Miss. Saudara, itu enggak satu dan enggak dua, saudara. Hati-hati. Nah, model-model kayak gini firman Tuhan berkata, hasil dari studi mengatakan konsumsi pornografi turun 61%. Kalau saudara baca Alkitab 4 kali atau lebih dalam seminggu. Keinginan untuk membagikan, untuk bersaksi itu naik menjadi 200%. Saudara, saya mau lanjutkan lagi. Ini hal yang terakhir yang saya mau share. Tadi saya bilang yang pertama bahwa iman ini adalah penentu. Yang kedua, iman ini timbulnya dari pendengaran ini. Tapi yang ketiga, ternyata iman itu dibangunnya dari perbuatan. Jadi ternyata yang namanya iman itu tidak satu sisi. Yang namanya iman itu dua sisi. Iman itu ternyata punya dua sisi. Yang pertama namanya sisi percaya. Boleh di-shoot sini. Yang pertama namanya sisi percaya. Dan yang kedua sisinya itu adalah namanya melakukan atau mengerjakan. Jadi iman kalau nggak dilakukan dan tidak dikerjakan, maka iman itu belum disebut iman. Itu seperti sayap satu. Belum bisa dipakai terbang. Kalau orang berkata, aku percaya. Apa yang kamu lakukan? Wes pokoknya aku percaya toh. Saudara, kemungkinan besar iman saudara belum cukup kuat untuk dipakai terbang. Karena itu belum lengkap. Harus ada dua sisi. Mari kita akan buka di dalam Yakobus 2 ayat 21 dan 22. Yakobus 2 ayat 21 dan 22 firman Tuhan berkata begini. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi Abraham yang kita bilang percaya kepadanya diperhitungkan sebagai kebenaran, dibenarkan kapan? Waktu perbuatannya dia mulai mengerjakan itu, mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Ayat 22 dikatakan gini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, iman itu ternyata enggak pasif. Enggak cuma sekedar berkata gini, aku percaya. Enggak cukup, ternyata iman itu harus pakai melangkah. Percaya, ya kita percaya Tuhan Yesus baik sesederhana itu. Tapi harus mulai melangkah, tidak tunggu mujizat. Enggak cuma sekedar pokoknya aku percaya aja, lalu kita berpangku tangan, enggak bisa saudara. Tapi juga bukan tidak bisa, repot sendiri, mengerjakan ini, itu, enggak bisa saudara. Ini ada dua sisinya. Percaya, dari percayanya itu dirubah jadi sebuah langkah. Dirubah menjadi sesuatu yang dikerjakan. Nah, kata-kata menjadi sempurna di tadi Yakobus 2 ayat 22 dikatakan oleh perbuatan iman jadi sempurna. Kata sempurna ini menarik saudara. Kata sempurna itu berasal dari kata teleio. Gitu, saya lihat bisa dibukain slide-nya. Teleio itu punya arti begini saudara. Waktu iman mulai dikerjakan dia jadi teleio. Waktu oleh perbuatan-perbuatan iman jadi teleio. Artinya gini, waktu oleh perbuatan firman itu melaksanakan atau menuntaskan yang disuruh. Firman ini jadi menuntaskan. Kak, jadi kalau kita masih percaya belum mengerjakan, belum tuntas. Gak akan tuntas dan tidak akan pernah tuntas. Hal yang kedua, teleio artinya itu akan melengkapi atau menyempurnakan. Sesuatu yang gak penuh, iman ini kalau masih belum dikerjakan, belum penuh, tapi waktu mulai dikerjakan dia akan melengkapi atau menyempurnakan. Dan ketika iman itu mulai dikerjakan, itu akan membawa kita kepada tujuan akhir. Dua sayap ini mulai dikepakkan, membawa kita kepada tujuan akhir. Tapi yang terakhir ini yang saya
mau kita lihat agak lama, yaitu ternyata ketika iman itu mulai kita melakukan sesuai dengan iman kita, itu kita dibawa kepada kedewasaan. Oh, berarti kalau gitu iman itu bisa anak-anak. Karena dibawa menuju kedewasaan, artinya iman itu ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Iman itu ternyata enggak satu bentuk, enggak satu umur. Ada orang dewasa tapi imannya anak-anak. Ada orang anak-anak tapi imannya dewasa. Lah, iman anak-anak dan dewasa beda enggak? Jelas beda. Contoh, Pak Lukas 2 minggu yang lalu dia cerita, kalau ada speaker di sini yang besar ini, lalu diambillah anak kecil dan disuruh untuk ngangkat speaker ini, tentu enggak kuat. Tapi kalau dipanggil papanya disuruh ngangkat speaker ini, dia kuat ngangkatnya. Apakah speakernya beda kilogram? Tidak. Bedanya di mana? Di yang satu belum dewasa dan yang satu sudah dewasa. Artinya gini, ketika kita enggak dewasa, beban kita ini akan terus beban anak-anak. Masalah kita akan tekan di situ terus. Kalau saudara enggak dewasa. Tapi ketika saudara dewasa, saudara akan dipercayakan lebih, saudara akan dapat menuntaskan lebih banyak. Ketika kita belum dewasa, maka mungkin masalah itu akan berulang dan berulang dan berulang. Contoh, kita ini disuruh punya iman untuk mungkin kita melakukan sesuatu yang sederhana, bersaksi. Tapi kita enggak pernah mau melakukannya, kita akan tetap uplek-uplekan di situ. Sementara yang lain yang sudah bersaksi, dia mungkin sudah bersaksi kemana-mana, dia sudah mengalami lebih banyak keajaiban. Sementara kita di sini, kita cuma bisa mengagumi orang lain yang bersaksi. Ketika iman kita enggak dewasa, ternyata yang repot kita sendiri. Makanya penting sekali ketika kita punya iman yang artinya gini, kita baca Alkitab, saya ulang lagi sih, kita baca Alkitab, dari Alkitab itu kita nangkep sesuatu, ini dia, ini aku dapat rema nih. Dari rema itu, mindahnya ke iman gimana caranya saudara? Remanya itu didoain. Tuhan aku berterima kasih gini-gini, aku percaya, aku pegang. Saudara waktu saudara berdoa buat firman satu hal kecil yang itu adalah rema, maka itu tiba-tiba doa saudara akan membesar sendiri. Pengertian saudara itu akan membesar sendiri. Dan tinggal tanya gini, berarti Tuhan maunya aku apa? Lalu kerjakan itu. Kerjakan yang Tuhan suruh. Misalnya, saya ingat pada waktu Ibu Gembala cerita tentang dia itu pernah punya benjolan di payudaranya, begitu. Dan itu sakit, dia bilang gitu. Itu sakit. Ketika dia punya benjolan di payudaranya, tentulah siapa ya orang yang enggak takut? Takut enggak saudara? Takut, gitu. Sakit kok, gitu. Nah, tapi bukan cuma takut, dia mulai berdoa. Nah, sebagaimana kita semua tahu ayat kesembuhan itu misalnya apa? Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Betul enggak saudara ya? Dan dia pakai itu ayat itu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku menjadi sembuh. Tuhan aku percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Tapi itu enggak bunyi ayat itu. Itu bukan rema. Jadi meskipun dia berdoa pakai ayat itu bukan remanya dia. Bisa jadi iman enggak? Enggak bisa. Itu bukan rema. Itu logos. Sampai pagi saya ingat satu hari dia cerita, Tuhan bilang, dikasih firman, aku utus kamu untuk pergi ke bangsa-bangsa. Aku utus kamu untuk pergi memberitakan Injil. Dan itu firman itu jadi rema, itu seperti mencolot gitu ya. Lompat ke dalam hatinya. Itu seperti firman itu seperti hidup bicara secara pribadi kepada dia. Dia pegang itu dan dia mulai berdoa. Tuhan, Engkau yang bilang Tuhan, aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Karena itu aku minta tubuh yang sehat Tuhan.
Karena engkau yang suruh aku pergi memberitakan Injil. Engkau yang suruh aku ini mengabarkan kabar baik. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Karena engkau suruh. Dia berdoanya gitu saudara. Dan tahu saudara, tiba-tiba entah bagaimana itu iman muncul. Waktu firmannya oleh bilur Yesus enggak muncul. Imannya enggak muncul karena enggak rema. Tapi ketika firmannya kayak gitu muncul. Saudara, itu remanya itu. Karena imannya muncul karena dari rema itu. Dan ketika dia terus mengerti, dia terus iman dibangun. Saudara ya, sambil sakit saya ingat saudara. Dia pergi ke ibadah, pulang cepat-cepat. Ngapain masuk kamar? Kesakitan saudara. Sakit, dia bilang itu sakit pol dadaku. Sakit pol aku masuk kamar mandi aku sampai rasanya nangis sakit Tuhan. Gitu. Tapi aku terus bilang, aku akan dipakai Tuhan memberitakan kabar baik. Enggak tahu gimana, tidak lama kemudian, lihat iman sama terus melangkah. Yang namanya impian atau pengharapan atau janji Tuhan, jadi di atasnya, sembuh. Kalau saudara kita cuma maksa, iman kita pakai firman yang logos, atau pakai afirmasi positif, tidak akan bisa. Karena harus di atas rema. Saya mau tutup dengan satu hal, saya undang para pemain musik. Saya ingin kita akan buka di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami hingga bebas. Saudara, ayat ini saya dapat berapa hari yang lalu. Saudara, seperti saya sering cerita ya saudara ya. Saya ini setiap orang itu punya problem, saya juga punya problem saudara ya. Tapi waktu ayat ini tuh masuk, saya baca pagi itu dan ayat ini sangat memberkati saya ingin share sebentar. Yaitu ayat ini berkata begini, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Seolah-olah ini Tuhan kejam. Sesuatu yang keras menimpa kepala kita, melintasi kepala kita. Bahkan firman-Nya bilang gini, kami menempuh api dan air. Terjemahan yang lain dibilang, melewati api dan banjir. Tapi di bagian terakhir, firman Tuhan berkata, tapi engkau telah mengeluarkan kami hingga bebas. Di sebuah terjemahan yang lain, di The Passion itu dikatakan bahwa engkau membawa kami ke tempat yang lebih baik. Kadang untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, iman kita ini perlu untuk dipres, gitu. Dimurnikan seperti perak. Iman kita ini perlu sepertinya menempuh api dan banjir. Tapi Tuhan berkata gini, luluslah. Sebab kalau engkau lulus, engkau akan ke tempat yang better place. Atau wide open space. Lebih leluasa. Ke tempat yang lebih leluasa. Kalau hari ini engkau mungkin sedang mengalami masalahmu, mungkin keuanganmu yang sangat mepet dan itu seperti menekan engkau. Saya mau kasih tahu saudara bahwa tujuan dari semuanya itu adalah supaya engkau dapat melewatinya, melampauinya. Sebab Tuhan ingin memberikan kepadamu keluasan ekonomi. Kalau hari ini kesehatanmu sangat limit, sangat terbatas. Sudah ada di batas, sudah kayaknya udah pol itu cuma segini ini yang terbaik. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah mendesain engkau ada di bawah api dan air senantiasa, tidak.
Yang membuat engkau tidak keluar dari situ adalah karena engkau tidak melatih imanmu sendiri. Tuhan telah menyediakan better place, katakan better place. Tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih leluasa. Kesehatan yang lebih leluasa, yang lebih baik. Tapi engkau perlu bangun dirimu. Logos baca setiap hari. Sampai engkau dapatkan rema. Di atasnya engkau mulai bangun imanmu. Dan engkau akan lihat imanmu itu akan menghasilkan buah. Buat beberapa dari saudara, yang saudara harapkan itu impian saudara tidak sebesar kota ini. Kalau impianmu sebesar speaker ini, saya tidak yakin iman yang sebesar ini bisa cukup untuk menampung, untuk mengangkat harapanmu yang sebesar speaker. Oleh sebab itu, ngapain? Ya perbesar imannya. Kapasitas imannya diperbesar. Gimana caranya? Gampang. Lakukan. Kerjakan. Waktu kita ngerjain tuh ya saudara, gak langsung kayak yakin gitu. Enggak saudara. Waktu Tuhan suruh saya buka sekolah, udah ayatnya dapat itu. Enggak terus langsung saya buka sekolah dengan gagah berani, dengan yakin gitu. Meskipun saya berkata saya harus ngelewati izin yang sangat sulit saudara ya. Tapi saya bisa bilang bahwa kadang tuh melangkah tuh kecil gitu. Kita tuh kayak antara yakin dan gak yakin kita ini mau melangkah kemana. Tapi saya mau kasih tahu, pastikan saudara tidak menarik kakimu kembali dan engkau langsung tenang-tenang aja. Pastikan meskipun kecil engkau melangkah lagi. Meskipun kecil engkau melangkah lagi. Nanti kau akan tahu tiba-tiba jalan itu terbuka. Sebab sungai di depanmu itu tidak akan terbuka. Sungai Yordan di depanmu itu tidak akan terbuka kalau kau tidak melangkah duluan. Petrus dibilang, Petrus ini aku. Kalau itu Tuhan suruh aku jalan ke atas air. Lalu Tuhan berkata apa? Datang kemari. Selama Petrus gak keluarin kaki, kelihatan gak Petrus bisa jalan di atas air? Gak bisa. Selama saudara gak keluarin kaki saudara dan mulai melangkah dari tempat nyaman saudara, saudara tidak akan melihat imanmu menghasilkan apa-apa. Mulai melangkah keluar. Lakukan sesuatu. Mungkin Tuhan yang Tuhan katakan buat saudara itu sesuatu yang sederhana, tapi lakukan, kerjakan.